Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan iktikaf sedang melaksanakan sebagian kewajiban kita yang thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah soal Al-Fatah yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, demikian pula keluarga kita umumnya muslimin muslimat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dijauhkan dari segala fitnah atau wabah, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, disukses oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khatimah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita doakan tentunya kita semua mempunyai orang tua, apabila sudah meninggal mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, umumnya muslimin muslimat, dan saudara kita yang sudah mendahului kita, almarhum Pak Ahmad yang sama-sama sempat kajian sama kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan semuanya muslimin muslimat dalam barzahnya mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita rajin mendoakan orang tua kita, maka insya Allah anak kita pun akan mendoakan kita. Itu kata para ulama. Jadi jangan kita pengen didoain anak kita tapi kita lupa doa terhadap kedua orang tua kita. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Fatah rahimakumullah, baik kita lanjutkan kembali yaitu mengenai tip-tip khusyuk di dalam sholat atau khusyuk di sholat, biduil kita biwa sunnah. Jadi kembali saya ingatkan kembali, jadi insya Allah dengan kita pengen niat khusyuk, mudah-mudahan kita tergolong orang yang khusyuk ya, khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips-tips ini adalah tip untuk meningkatkan kualitas. Insya Allah dengan kita rajin berjamaah walaupun malaweng, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah sebagai orang yang khusyuk.
Baik, kemarin sudah dua ya Bapak sekalian. Yang pertama, tips supaya khusyuk dalam sholat itu kita harus benar-benar mengenal Allah, atau simpulnya jadi kita harus senantiasa diawasi oleh Allah. Allah itu As-Sami, Maha mendengar. Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Ketika kita sholat, kita harus hadirkan bahwa kita itu sedang diawasi Allah, bacaan kita sedang didengar Allah. Malu rasanya kalau seandainya kita mengatakan Allahu Akbar, ternyata di hati kita bukan mengagungkan Allah. Jadi kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ar-Raqib, Al-Basir, dan merasa senantiasa didengar Allah, maka insya Allah itu akan mendorong kita untuk berusaha khusyuk di dalam sholat. Yang kedua yaitu kemarin itu senantiasa menjaga dan merawat hati. Ini masih di luar sholat sekalian ya. Jadi ini masih di luar sholat titik ini. Jadi supaya kita khusyuk maka kita harus senantiasa menjaga dan merawat hati, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela atau dari kemusyrikan. Karena apabila hati bersih, insya Allah itu akan mendorong sholat kita menjadi khusyuk. Nah, adapun cara menjaga dan merawat hati Bapak sekalian, supaya hati kita tidak sakit, tidak keras, maka para ulama di atas menyebutkan bahwa di antara obat hati supaya tidak keras, supaya tidak mati, supaya tidak gampang terserang atau mudah mendeteksi penyakit-penyakit hati yang muncul, maka pertama obatnya itu al-wafa'u bi ahdi ma'allah. Jadi menunaikan janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi intinya supaya hati kita tidak keras, maka kita harus berusaha menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, lalu menjauhi hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah hati kita tidak akan keras, tidak akan mudah terserang penyakit lalai dan sakit hati, penyakit hati. Nah, kalau misalnya kita senang meninggalkan perintah-perintah Allah, senang meninggalkan misalnya sholat 5 waktu atau yang diwajibkan Allah, maka itu akan membuat kita menjadi hati yang marin, ya, hati yang sakit, bahkan kesananya hati yang main, gitu, hati yang mati seperti hati orang-orang kafir. Lalu obatnya yang selanjutnya itu banyak kasratu dzikrillah, banyak berzikir kepada Allah supaya hati tidak mati. Kita banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa membaca Al-Quran, bisa sholawat, bisa berdoa, bisa ikut kajian seperti ini, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak berzikir, sebab kata para ulama, inna min a'dhami asbabi qaswatil qalbi kasratu kalam bi ghairi dzikrillah. Sebab sesungguhnya sebab hati menjadi keras, menjadi mati itu banyak berkata yang tidak bermanfaat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi, la taksirul kalama bi ghairi dzikrillah, janganlah kalian terlalu banyak berbicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tekenging seueur nyarioskan itu kadieu, itu upami seueur ngobrol kitu kadieu teh nyarioskeun batur kan itu nanti gitu. Jadi kada hati-hati, sebab kata Nabi, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Jadi sesungguhnya banyak berbicara yang tidak bermanfaat itu akan mengeraskan hati, dan apabila hati kita keras itu kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi banyak berzikir, istighfar, gitu, sholawat atau berdoa, baca Quran dan sebagainya, termasuk zikir. Gitu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, supaya kita tidak keras hati itu, yaitu banyak mengingat
kematian. Kasrotu zikrul maut, kasrotu zikril maut yaitu banyak mengingat kematian. Itu aksiru zikro hadatil ladat, kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat kira ku namanya Pak nu maut asal ngalinten itu emut gitu karena naon karena kematian gitu. Misalnya skor emut unggul bakal maut, tapi hari amal teu misalnya hari persiapan teu, nah eta ge kira sae. Jadi banyak mengingat kematian. Itu diantawis obat-obat hati kan aya nu dilakukeun nya Pak. Obat hati geuningan lagu opik ya Pak. Eta teh opik teh cariosan Ibrahim Al-Khawas, ulama kapungkur. Jadi dawaul qalbi opsatun, obat hati teh aya 5 hiji qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan maknanya kan dilakukan. Lalu puasa ya, sering puasa, terus qiyamul lail, lalu berdoa di waktu sahur, lalu berkumpul dengan orang yang soleh, jalatus soleh. Nah sekalian mungkin itu sekilas saja di antara tip-tips supaya hati kita tidak keras ya. Nah, seperti di majelis ini adalah sebenarnya untuk menyirami hati kita supaya tidak keras, supaya mudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak sekalian, tip yang selanjutnya supaya sholat kita khusyuk, maka yang ketiga tip itu al-ibtiadu anil waswasah. Jadi menjauhi penyakit waswas. Apa itu waswas? Kalau di sini saya Said mendefinisikan yang namanya waswas itu hadisun nafsi wasyaiton bima lanaf'a fihi wala khair. Jadi yang disebut waswas itu bisikan hati ya, dan dikompori oleh bisikan setan dalam sesuatu atau memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebaikannya. Contoh orang yang waswas misalnya sebelum ketika wudu nate balikan deui gitu supaya gitu ada yang seperti itu. Jadi asa teus niatna balikan deui atau pas takbiratul ihram pas salat Allahu Akbar. Nah, itu sama, itu adalah penyakit waswas, harus ditinggalkan. Yakinkan saja Allahu Akbar. Sudah niat misalnya. Kalau pemula yang pengen benar itu biasanya suka terserang itu penyakit waswas, tapi yakinkan saja misalnya pas takbir Allah asaca niat yakinkan sudah itu adalah waswas. Dan waswas juga itu kalau di sini lebih mendalam, yang disebutkan waswas itu, yang disebutkan waswas itu hadisun nafsi, jadi bisikan hati, wasyaiton, dan bisikan setan, dikompori setan ketika sholat mengingat sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebaikannya. Jadi kita harus berusaha ketika sholat mampu mengendalikan kita dari was-was. Jadi kan setan itu ketika kita sholat, kata Ibnu Abbas, asyaitonu jasimun ala qalbi ibni Adam. Jadi setan itu Jasim itu mengintai ya, mengintai atau mendekam ala qalbi bani Adam, di atas hati kita. Jadi syaitan itu mengintai kita apabila hati kita faida saha, apabila hati kita lupa kepada Allah, lalai ketika sholat misalnya atau tidak menyimak bacaan, maka setan waswasa, maka setan mewaswaskan kita sehingga kita ingat A, ingat B, ingat C. Jadi ketika kita sholat sedang tidak fokus, maka setan mudah ya mencengkram pikiran kita sehingga kita was-was, ingat A, ingat B, pokoknya mengingat sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholat, tidak ada manfaatnya, malah akan memikirkan nanti kerja teh hari itu mikirkan kerja ke sholat gitu, atau mengingat apa saja, itu adalah was-was. Tapi faida dakarul khanasa, apabila kita ketika sholat ingat kepada Allah, maka setan sembunyi, tidak mampu menggoda. Jadi posisinya kita itu namanya kita masih manusia biasa ya, belajar. Jadi ketika kita sholat, hati kita sudah tidak sesuai, sudah memikirkan ke pasar gitu Bu,
nuju sholat teh imut ka pasar maka engal kembali ke deui kitu kana jalurna kana bacaan engal kana bacaan kembali ke upami nuju sholat atau nuju berjamaah engal dangukeun bacaan imam sambil ditadaburi gitu. Nah itu jadi menjauhi sifat was-was. Bagaimana Bapak sekalian caranya supaya tidak mempunyai penyakit, tidak mudah terserang penyakit was-was? Maka pertama yaitu tolabul ilmi syar'i, harus rajin menuntut ilmu agama ya Bapak sekalian, samping kewajiban. Nah itu jadi supaya kita was-was itu harus rajin menuntut ilmu agama, karena kalau tidak rajin menuntut agama hidup kita akan hampa ya, akan hampa gitu. Jadi mudah terombang-ambing. Jadi kalau kita ada sedikitnya punya ilmu agama, kita akan ada pengingat gitu. Jadi rajin menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Lalu kuatkan iman kita, takwiyatul iman bitaati wa nawafil, menguatkan iman dengan taat, ketaatan dan rajin melaksanakan sholat sunat. Lalu banyak berzikir kepada Allah, lalu rajin berkumpul dengan orang-orang baik, seperti rajin berkumpul di pengajian ya, rajin berkumpul di pengajian, lalu senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah itu Bapak sekalian yang ketiga, jadi kita harus berusaha menghindari sifat was-was di dalam sholat. Satu lagi Bapak sekalian, yang keempat, tips supaya kita khusyuk di dalam sholat, supaya Allah memberikan kekhusyuan di dalam sholat, yaitu asababu robi, sebab yang keempat yaitu mutaba'atul muadzin, yaitu menjawab orang yang azan. Jadi tips supaya kita mendapatkan atau diberikan kekhusyuan oleh Allah, maka kita harus berusaha menjawab yang adzan ya. Kalau misalnya beliau saya mengatakan la syakka anna mutaba'atil muadzin wal qaulu mislu ma yaqul takunu min asbabi zalbil khusyui fi shalah. Jadi tidak ada keraguan, yakin sebenarnya. Itu yakin gitu. Yakin sesungguhnya mengikuti orang yang adzan atau menjawab yang adzan itu adalah termasuk sebab-sebab yang akan menjadikan sholat kita khusyuk. Ya, jadi jawabnya sebab li anna izabatal muadzin la haula wala quwata illa billah. Sebab ketika kita menjawab orang yang azan, maka di sana ada ucapan la haula wala quwata illa billah. Nanti ini la haula wala quwata illa. Jadi ketika kita mengucapkan la haula wala quwata, sebenarnya la haula tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pada hakikatnya tidak ada daya dan kekuatan untuk melaksanakan taat, untuk sholat khusyuk kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi sebelum sholat kita sudah menyerahkan kepada Allah, maka itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Di dalam hadis sekalian, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza qala muadzin, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar atau mau diwasal, maka sebaiknya diwasal Allahu akbar. Itu diwasal sebab si hamzah yang bila pada al itu disebutnya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu tasbutu bil ibtida wa tasbutu bidarji. Jadi suka dibaca kalau di awal kalimat, kalau terjepit oleh kalimat lain tidak dibaca Allahu akbar. Nah, ada sebenarnya kalaupun Allahu akbar itu sebenarnya tidak berdosa, tidak merubah arti. Nah, cuman kalau emang lebih baiknya Allahu akbar emang harkat hamzah wasal itu ada dua. Harkat hamzah wasal itu ada dua, kasroh dan doma, kecuali di lapad al. Di lapad al itu hamzah termasuknya hamzah wasal kan. Dalam alhamdu kan Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Kan sialnya enggak ada. Kalau di wasal sedang tarawih, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim. Itu pun sama di lapan ihdinas siratal mustaqim hamzah wasal. Kalau di wasal jadi hamzah wasal itu jadi tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Gitu, jadi ayat jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jadi engat gitu. Itu yang kita baca nanti, tapi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu disebutnya hamzah wasal. Seperti Allahu akbar, Allah ada yang gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang Allahu akbar. Maka kata Nabi apabila muazin mengatakan Allahu akbar, maka faqala ahadukum, maka jawab oleh kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi upami anu adzan nyebutkeun Allahu akbar, maka sunat hukumna itu urang ngajawab Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu sumakola asyhadu alla ilaha illallah, apabila orang yang adzan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka qala asyhadu alla ilaha maka ikuti lafaz asyhadu alla ilaha illallah disertai dengan hati. Kayak nalisan ukur asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Asyhadu alla ilaha, dan meninggalkanlah aku ya Allah dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di hati mah gitu sekalian. Jadi harus berusaha jeung hate cek urang gitu. Segala kada berusaha belajar dengan hati. Lalu sumakola asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apabila muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita pun yang menjawab mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya Allah mudah-mudahan hamba mendapatkan syafaat Rasulullah. Lalu sumakola apabila muadzin mengatakan hayya alas sholat, halidnya hayya alas sholat itu hayu itu orang sholat, hayya alas sholat, maka kita yang menjawab mengatakan apa sekalian? La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak la haula wala quwata, jadi pada hakikatnya tidak ada daya dan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sumakola hayya alal falah, maka ketika muadzin mengatakan hayya alal falah, maka yang menjawab mengatakan sama la haula wala quwata illa billah. Pami as-sholatu khairun minan naum eta mah hasil prediksi ulama dari langsung sumakola Allahu akbar. Upami as-sholatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur, maka pada masih yang salah. Jadi jawaban kita adalah sodakta wa barota. Betul, kurang sodakta tos bener anjeun, wa barota dan kau sudah berbuat kebaikan. Engkau benar dan kau telah berbuat kebaikan. Jadi ketika as-sholatu khairun minan naum, maka jawabannya sodakta wa barota. Jadi terkait diturutan dari as-sholatu minan naum itu, tapi sodakta wa barota itu kalau tidak salah itu adalah isian para ulama. Kalau di hadisnya ini kan sholat itu kan untuk sholat subuh ya, la haula wala quwata illa billah, sumakola Allahu akbar, maka kita pun mengucapkan Allahu akbar. Sumakola la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, kita pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka apabila kita mengucapkan menjawab muadzin, menjawab yang ada seperti dengan sepenuh hati dengan keikhlasan, maka jaminannya dakhalal jannah. Satu sabdanya dakhalal jannah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi bahasanya dakhala fil madi. Dakhala fil madi itu saya pernah ngaji ilmu matek. Jadi kalau bahasanya fil madi seharusnya ya dukhulul jannah, akan dimasukkan ke surga, tapi dakhala imam sudah masuk surga lamun secara katanya rahasianya litahaqul wa'di, karena benar-benar akan terjadi gitu. Jadi benar-benar gitu. Makanya mengucapkan dengan fi'il madi, jadi benar-benar janjinya dakhala jannah, akan masuk surga. Upami hati asal mah dakhala tos lebet jadi fi'il madi dakhala, itu kebakat benar-benar
benar gitu, benar-benar gitu. Jadi dakhola, jadi upami orang menjawab yang adan, maka jaminannya itu dakhola janan adan ge komo gitu. Karena khususan yang adan. Itu dakhola janan. Jadi hukumnya para ulama menyimpulkan tina hadis eta sekalian yustahabu ijabatul muadzin likulli man sami'ahu. Jadi hukumnya disunahkan bagi orang yang mendengar adzan menjawab ya likulli man sami'ahu, bagi orang yang mendengar azan baik itu dalam keadaan suci kita itu jadi disunahkan, atau punya hadas besar seperti haid junub, tetap kita disunahkan menjawab azan wa ghairihim, kecuali ilapil khola, kecuali nuju di WC mah teu ngajawab atau assalamualaikum pas di WC waalaikumsalam di WC mah teu sunat assalamualaikum gitu sekali, atau teu kayak ngajawab nu adan kan zikir ke di WC mah disirkeun, kecuali doa masuk WC pami wudu di toilet nya saena doa teh hate gitu kayak ini diucapkeun di WC anu aya setitengan gitu tempat buang air besar dan sebagainya tempatnya. Jadi sunnah, jadi yustahabu ijabatul muadzin, jadi sunahkan menjawab muadzin bagi orang yang mendengarkannya baik dalam keadaan suci atau hadas. Maka kalau lama upami nu jadi kebon muadzin sakliren heula nya bisa sakliren heula disaurtah gitu. Kita enggak ieu heula. Jadi kadang kalau ngajawab heula. Baik nu hadas, nu junub, badan nu haid atau nu lain, pokoknya semua lain itu, kecuali orang yang ada dalam di WC atau sedang bersetubuh dengan istrinya atau napikeun salat, nuju salat misalnya ibadah itu karek ada atau sunat ngajawab muadzin ke salat gitu. Nah, itu diantara tip dalam salat itu kita menjawab yang ada, karena logikana yang masuk logikanya, jadi ketika kita seorang sudah menjawab muadzin berarti dia sudah persiapan lebih awal untuk melaksanakan sholat, jadi otomatis Allah akan berikan pertolongan untuk khusyuk di dalam sholat. Dan satu lagi setelah azan itu hadis riwayat Bukhari, man qala hina yasmida, barang siapa yang sudah beres adzan berdoa Allahumma Rabbi hadihin da'watit tamah, Allahumma Rabbi hadi da'watit tamah was sholatil qaimah ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa basu maqamam mahmudan li wajah innaka la tuhlibul mi'ad. Maka jaminana sun Nabi halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halal baginya atau wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Doa setelah adzan. Nah, Bapak sekalian, mungkin untuk sementara dua saja, yaitu tips supaya khusyuk dalam sholat. Ini masih di luar sholat, yaitu yang ketiga, yaitu tadi apa sekalian, berusaha menjauhi sifat waswas. Yang keempat yaitu menjawab orang yang maka pilih badai aya nu nyampurnakeun atau napi badai aya nu diserikeun anu taraskeun.